kakek minum teh. Hahaha. Keluarga Shi terima titah. Hamba tua terima titah. Yang mulia beri titah. Beta dengar Jun Siwan Sisufen. Lewati 4 dinasti. Layani kaisar lama di kediaman sebelumnya. Selesai tugas, pulang kampung. Kini khusus ampuni pejabat. Buat satu prasasti peringatan. Diberi ke keluarga Anda. Diletakkan di balai leluhur keluarga. Demikian titah. Hamba tua, terima kasih atas kemurahan yang mulia. Jun Siwan Su. Yang mulia masih ada hadiah. Hamba takut. Hamba pensiun dan pulang kampung beberapa hari. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Hadiah ini untuk Shichi. Shichi, segera terima titah. Shiki terima titah. Yang mulia beri titah. Ibu Suri teladan mulia, bijak dan cerdas. Shichi dari keluarga Shi. Utamakan kebajikan. Warisi nama baik keluarga. Punya kecerdasan alami. Khusus melayani kebijaksanaan Ibu Suri. Hormati ajaran Ibu Suri. Pelajari nasihat wanita. Pahami kewajiban wanita rumah tangga. Demikian titah. Mau bawa cucu kecilku. Masuk istana. Belajar langsung dari Ibu Suri. Benar. Saya Shichi. Terima kasih yang mulia. Shichi. Bersiap dan segera ke istana. Terima kasih Kasim Istana. Maaf Kasim Istana repot datang. Tidak apa-apa, kita pulang dulu lapor. Shichi, nanti masuk istana. Harus ikut aturan istana. Kakek, Shichi tahu. Sejak kecil, Anda ajar kami. Harus tahu sopan, taat berbakti. Shichi di istana, tak akan memalukan kakek. Anak polos. Shichi kita, cerdas, pintar segalanya. Pandai sastra, mahir keterampilan wanita, bahkan yang mulia lihat Shichi, langsung puji kamu. Lihat perilaku, seperti giok dan perhiasan, tindakan konsisten. Patut jadi teladan guru wanita. Keluarga Shi, tradisi keluarga kami memang begitu. Aku cuma ikut ajaran kakek, lakukan semua hal. Benar. Harus sopan dan teliti. Besok masuk istana. Tiba-tiba sedikit berat ninggalin kakek. Siapa di sana? Kalian siapa? Berani mencuri di keluarga Shi. Mau mati jangan salahkan aku. Ini di mana? Shichi. Gimana? Sudah mendingan? Siapa kamu? Shichi. Kenapa kamu begini? Sampai kakek pun tak kenal. Kakek. Kakekku Jun Siwanshi. Kamu bukan kakekku. Shichi. Jangan buat kakek takut. Beberapa hari lalu kau main ke halaman belakang. Jatuh lalu pingsan beberapa hari. Bangun malah bicara aneh. Ini bukan zaman Kaisar Wu dari Han Barat. Aku juga bukan Shichi yang akan masuk istana. Tapi reinkarnasi jadi. Gadis kecil seumur dan sama nama di tubuh gadis itu. Berikan aku kapak. Hari ini aku.
harus tebang pohon ini. Kalau kalian nggak tebang, aku tebang sendiri. Pohon rusak di depan ganggu pemandangan. Mending tebang saja buat ketapel aku. Tuan muda, pohon tua ini sudah ribuan tahun umurnya. Itu pohon paling berharga milik Tuan. Nggak boleh ditebang. Pohon ini milik keluarga saya. Kenapa saya nggak boleh tebang? Kamu cuma pekerja di rumah saya. Kalau kamu halangi lagi, awas. Nanti ibu saya pecat kamu. Pohon ini. Jangan-jangan ini pohon kesayangan kakek saya. Pohon tua favorit kakek. Semua minggir, aku mau tebang. Berani. Pohon ini favorit kakek. Kamu berani melukainya. Lihat aku ajar kamu. Sakit. Tanganku bengkak. Kamu berani pukul aku? Ini tuan muda keluarga Shi. Bukan orang yang bisa kamu pukul. Apa? Anak dari selir. Ternyata keluarga Shi juga. Dengar itu. Hati-hati sama tuan muda. Bisa-bisa kamu celaka. Masih kecil, bicara sembarangan. Siapa ajar kamu bicara begitu? Tradisi keluarga Shi. Sudah lupa semua. Siapa gadis kecil itu? Dia dari keluarga Shi, cucu si Junshan, penjaga gerbang, Shichi. Baru datang saat liburan, katanya mau liburan di sini. Si Junshan yatim sejak kecil. Diadopsi keluarga Shi. Tak sangka cucunya sudah besar sekarang. Nyonya, saya akan cegat gadis itu. Jangan Wangma. Anakku perlu didisiplin juga. Kau siapa? Tunggu saja tuan muda. Keluarga Shi selalu sopan dan disiplin. Kenapa keturunan Shi jadi ribut dan kurang ajar? Hormat pada dunia, tegas jalani hidup. Tradisi keluarga-keluarga Shi. Kau lupa? Anak ini bukan cuma hafal tradisi keluarga-keluarga Shi, bahkan bisa jelaskan dengan baik. Shichi. Cepat, taruh penggaris hukuman. Ini anak nyonya. Jangan sembarangan. Darah keluarga Shi harus dijaga. Lepaskan Shichi. Kakek, kau terluka. Biar aku bantu ke tempat duduk. Baik. Sudah. Nyonya. Baik. Lihat, Shiki sangat berbakti. Bandingkan dengan Shijou, seharian cuma buat masalah. Shichi, liburan musim panas ini, mau nggak bantu tante jaga Xiaojiu? Biar dia berubah jadi anak baik. Apa? Aku nggak setuju. Shichi, tunggu dulu. Shichi, kakekmu sakit. Perlu pengobatan lama. Pakai uang ini buat kakek, beli suplemen. Aku urus rumah sakit terbaik, biar kakek diobati. Ini upahku. Kamu pintar, bisa dibilang begitu. Ada 100.000 di sini. Gaji kamu musim panas ini, ngajar Xiaojiu. Bisa buat kakek berobat. Juga bisa perbaiki tradisi keluarga Shi. Dua-duanya bagus. Oke, aku setuju. Aduh, tuan muda kecilku, cepat latihan menulis. Nanti nyonya lihat, pasti marah lagi. Tidak bisa. Aku mau gambar di wajahmu. Oke. Shijou, kamu pakai penahina muka orang. Shichi, kamu berani datang. Coba maju sedikit. Aku belum bisa menjangkau kamu. Kamu berani pukul aku? Buang, biar aku urus di sini. Baik. Buang. Kamu sebenarnya dukung siapa? Shichi, Kamu pikir bisa atur aku?
baik-baik, duduk malas, tidak sopan. Di dunia ini tidak ada orang bisa atur Shiju. Cici, kamu lebih parah. Keluarga Shi selalu. Utamakan sikap hormat. Dudukmu buruk tak dengar nasihat. Keras kepala sekali. Siap dihukum keluarga. Tolong, Tolong. Cici, aku tak akan maafkan kamu. Baik, aku tunggu. Sekarang kamu harus belajar. Pelajaran hari ini. Duduk tegak di sini. Salin di Zigui. Jangan, tidak. Aku salin, oke? Tangan berhenti, tangan dipukul. Punggung bengkok, punggung dipukul. Hati gelisah. Tanganku gemetar, tak bisa menulis. Aku mau istirahat. Tidak boleh. Tulisan belum selesai. Jangan berhenti. Tinta belum kering. Jangan pergi. Xiaojiu patuh banget. Sudah lama. Aku tak lihat Xiaojiu setenang ini. Iya, Nyonya. Tuan muda duduk di meja belajar seharian penuh. Nyonya. Xiaoqi, aku memang tak salah pilih orang. Lin Fan, datang ke rumahku. Cari cara. Aku mau Cici pergi dari rumahku. Xiaojiu, tugas kemarin yang kusuruh. Bawa ke sini. Aku mau lihat. Sudah kubuang ke halaman belakang. Mau lihat, ambil sendiri. Trik kecil ini. Mau susahkan aku juga. Baik, aku ambil saja. Xiaojiu, halaman belakang sudah siap. Kita pasti bisa buat Cici. Rugi besar. Menyerah dan pergi dari keluarga Shi. Hari ini kau lihat. Kemampuan saya. Ini pavilion hujan favorit kakek. Andai bisa pulang. Xiaojiu, tempat ini sudah lama rusak. Bangunan runtuh. Kalau nanti benar runtuh. Kalau Cici kena gimana? Dia berani pukul aku. Hari ini aku mau kasih pelajaran buat si bocah bandel. Aku bisa pakai cara lain. Misal yang aman. Tetap bisa ajar dia. Anak itu sangat licik. Cara biasa tak mempan buat dia. Nanti tunggu sinyalku, baru mulai. Cici, pavilion ini adalah wilayah terlarang keluarga Shi. Siapa suruh kau masuk? Ini cuma tempat aku dulu nonton hujan. Pavilion kecil saja. Kapan jadi tempat terlarang? Cici. Jangan salahkan aku tidak kasih peringatan. Tempat ini, katanya berhantu. Kau pikir aku anak kecil? Pakai kata itu mau takut-takuti aku. Kalau kau tak percaya, tinggal saja di sini. Jangan keluar seharian. Kalau kau sanggup, kau boleh tetap di keluarga Shi. Aku tak mungkin tinggalkan keluarga Shi. Janji harus ditepati. Ini pilihanmu sendiri. Ayo mulai.
Shijo, ini caramu yang kau pikirkan semalaman. Tolong! Tolong! Jangan teriak, kau sudah aman. Shichi, kau selamatkan aku. Iya. Kau sampai pipis celana. Kalau bukan aku, siapa lagi? Aku tidak. Kalau tak mau satu desa tahu kau ngompol, ikut aku sekarang belajar adat keluarga Shi. Paham. Xiaojiu, aku ajari adat dasar ini. Ini untuk hormat pada orang tua harus lakukan salam. Xiaojiu akhir-akhir ini lebih patuh dari dulu. Ya, sekarang Tuan Muda bisa duduk lama di meja. Biar Shichi ajar Xiaojiu memang pilihan tepat. Wang Mas, siapkan baju dan 100.000 yuan buat hadiah untuk Shichi. Nyonya, cari aku. Bawa barang masuk. Shichi, sejak kamu di keluarga Shi, Xiaojiu jadi patuh. Ini dari tante, baju buatmu. Dan ekstra 100.000. Terima kasih, Nyonya. Tapi bajunya tak perlu. Shichi tak peduli. Benda luar tak penting. Uangnya, mohon Nyonya. Panggil tabib lagi. Obati kakekku terus. Anak ini memang menyenangkan. Andai dia anakku. Kenapa kalian masuk rumahku? Pecahkan kaca lagi? Xiaojiu baru patuh. Jangan-jangan buat masalah lagi. Wang Ma, cepat cek. Ya, Nyonya. Tuan Muda, ini, kenapa? Kenapa basah semua? Kalian berdua bikin masalah lagi. Pengurus Wang, keluarga Shi, kalian urus Shijo atau tidak? Ada apa ini? Ngomong baik-baik bisa kan? Anak ini masih kecil. Masih kecil, banyak anak di desa. Cuma si Jo yang nakal. Kolam penampungan baru diisi. Dia bawa domba orang lain ke kolam saya, mati tenggelam di dalam. Apa? Domba mati tenggelam? Tuan Muda, kalau Nyonya tahu, pasti marah lagi. Wang Ma, bukan seperti yang mereka bilang. Lalu bagaimana? Tidak bisa, sekarang ke rumahku. Ke kolam penampungan air, lihat. Aku mau lihat sendiri. Sebenarnya ada apa? Lihat domba di dalam. Aku rasa Shiju harus ke lembaga pembinaan anak biar dibina baik-baik. Di dalam kenapa? Benar ada domba? Bukan saya yang lakukan. Bukan kamu? Jadi domba itu lompat sendiri? Memang dia lompat sendiri. Bohong semua. Mana mungkin domba masuk sendiri. Inilah anak baik keluarga Shi. Benar. Untung air di kolam ini buat siram tanaman. Kalau air minum masuk perut, lebih parah akibatnya. Tuan Muda, Lin Fan, kalian berdua jelaskan apa yang terjadi. Saya bilang bukan saya. Mereka tetap nggak percaya. Wang Ma, saat kami datang ke sini, domba ini sudah jatuh. Xiaojiu mau selamatkan dia. Demi selamatkan domba ini, hampir tenggelam. Dengar kan? Begitulah. Kalian berdua bareng. Dia pasti bantu kamu bohong. Suka bohong. Aku tak bohong. Aku sama Lin Fan. Apa yang terjadi? Tanganmu. Kenapa berdarah? Sebenarnya kenapa? Orang-orang ini tak lihat jelas. Langsung salahkan aku. Bilang aku bunuh domba mereka.
Saya bisa jadi saksi untuk Xiaoju. Xiaoju tidak menenggelamkan domba. Tangannya juga. Luka itu karena selamatkan domba. Maksudmu, kami salah tuduh kamu. Benar. Siapa tahu tangan Shijio luka karena nakal di tempat lain. Katanya dia selamatkan domba. Mungkin saja domba ini kamu yang tekan ke air, tak biarkan naik. Ada anak kecil lagi. Mungkin juga rekan kejahatan Shijio. Kamu bilang Xiaoju sakiti domba. Mana buktinya? Tidak ada bukti. Tak ada yang bisa bilang itu Shijio. Bukti. Apa bukti yang dia mau? Dia nakal sejak kecil, naik ke atap rumah. Anak nakal, anjing pun cuek. Pasti dia. Ya, Shijio hari ini harus beri penjelasan. Kalau tidak, tak ada yang bisa pergi. Karena kalian tetap ingin hukum Shijio. Saya guru Shijio. Saya rela dihukum gantinya. Kamu anak kecil. Bisa jadi pemimpin keluarga Shi? Tradisi keluarga bukan dibangun satu orang. Nama keluarga harum bukan sehari jadi. Saya sebagai guru Shijio. Saya rela dihukum untuk dia. Jadi ini juga nggak bisa. Cuma pukul sebentar selesai. Anak kecil, tenaganya nggak seberapa. Kamu aja yang lakukan. Aura anak ini kok kuat banget. Lihat dia, aku malah takut bertindak. Jangan-jangan kamu serius. Mau pukul anak kecil, yang bikin masalah itu Shijio sama anak ini. Nggak ada hubungannya. Dia bilang, bisa putuskan soal Shijio. Apalagi, aku belum bertindak. Sudah cukup. Kenapa ribut? Pengurusnya. Pengurus, tolong bantu kami. Tolong bela kami. Shijio dulu pernah kencing di kolam kami. Sekarang kolam kami dirusak lagi. Sampai satu kambing mati. Kambing itu bukan Shijio yang bunuh. Hari ini cucu saya gembala kambing lari saat ditemukan sudah jatuh ke kolam. Shijio lompat ke kolam demi selamatkan kambing kami. Hampir tenggelam juga. Dengar itu? Bukan ulah tuan muda kami? Kalian tak percaya masih saja ungkit masalah lama. Kalau dia tak lakukan dulu, siapa yang akan terus bahas itu? Benar kan, dulu Shijio di rumahmu sering lakukan ini. Cukup. Sudah bilang bukan Shijio. Kenapa ribut lagi? Sudahi saja. Tunggu. Kalian salah tuduh Shijio. Harus minta maaf. Shichi malah. Suruh mereka minta maaf. Kenapa dia baik ke aku? Orang dewasa. Mana mau minta maaf ke anak? Kamu salahkan Shijio. Kenapa tak minta maaf? Apa? Biasanya. Begini cara hidupmu. Tuduh orang. Tak lakukan apa-apa. Mau pergi begitu saja. Aku bilang terakhir kali. Minta maaf. Kalian terlalu gegabah. Cepat minta maaf ke Xiaoju. Aku nggak mau maaf kalian. Xiaoju, mau kemana? Orang dewasa sudah bilang, kita dilarang keluyuran lagi. Aku nggak mau di sini. Aku benci mereka. Tadi kamu lihat kan, ada yang percaya kita? Shichi percaya kita. Xiaoju, mulai sekarang jangan jahili Shichi lagi. Menurutku dia baik. Apa bagusnya dia? Apa aku butuh maaf itu? Aku nggak kurang maaf. Tapi barusan Shichi malah dihukum demi kamu. Tangannya sampai merah. Masih perlu gadis itu. Ganti hukuman, dia cuma mau pamer di depan orang. Cari perhatian saja. Xiaoju mau kemana? Ke halaman belakang. Males ketemu mereka. Ke halaman belakang. Dengar-dengar di sana. Banyak ular katanya. Xiaoju jangan ke sana. Lubang perlindungan ini katanya banyak ular. Sering main di sini aman-aman saja. Nggak pernah kenapa-kenapa. Xiaoju, gimana kalau kita pergi saja? Katanya di sini. Banyak ular berbisa. Gampang nyasar juga. 2 tahun ini aku sering main di sini. Juga nggak pernah apa-apa. Kalau Shichi takut. Sembunyi saja di dalam. Lihat dia gimana. Lin Fan, setelah aku sembunyi,
kamu bilang ke Shichi, aku jatuh ke lubang perlindungan. Ci, ada masalah. Xiaoju jatuh ke lubang. Bahaya di dalam. Lin Fan, jangan gerak di sini. Aku cari Xiaoju di belakang. Xiaoju. Xiaoju. Tak nyangka, Shichi sangat khawatir. Saatnya ajar dia, kasih pelajaran sekarang. Kenapa makin gelap? Banyak sarang laba-laba. Shijo. Shijo di mana? Gawat, Xiaoju bahaya. Ular. Ular. Ada ular di belakangmu. Ma, aku baru 8 tahun. Belum nikah, aku nggak mau mati. Jangan nangis, biar aku urus. Lihat lubang itu? Cepat lari. Ayo cepat. Aku pergi. Gimana dengan Shichi? Shichi, kau selamatkan aku. Kau bilang Xiaoju sakiti domba. Buktinya mana? Tak ada bukti. Tak bisa bilang itu Xiaoju. Kalau kalian mau hukum Shijo, aku guru Shijo. Aku mau ganti dihukum. Tunggu. Kalian salah tuduh Shijo. Harus minta maaf. Shijo, kau bukan laki sejati. Apa aku akan mati di lubang ini? Shichi, cepat ambil pisaunya. Shichi, kakek telat. Tak apa. Kamu takut? Kakek, aku baik. Kalian aman, syukur. Jangan lagi, jangan lari ke halaman. Kami dewasa pun kalian bikin kaget. Xiaoju, kakek hampir pingsan. Cepat cek. Apa? Cepat pergi. Kakek, kenapa? Xiaoju takkan marah lagi. Kakek Xiaoju. Mirip kakekku dulu. Sama persis. Ma, kenapa kakek? Penyakit lama kambuh. Salahku, tak seharusnya ganggu Shichi. Jadi kakek, takkan sakit. Xiaoju, kakek sakit. Bukan cuma karena kamu. Juga demi impian hidupnya. Ingin pulihkan prasasti Junshi Wanshi, bagian yang hilang. Benarkah, Mama? Benar, Xiaoju. Asal kamu patuh. Kakek senang lihat kamu. Mungkin dia takkan sakit. Memulihkan prasasti Junshi Wanshi, bagian yang hilang, sudah sangat melelahkan, menguras tenaganya. Nyonya, barusan Anda sebut Junshi Wanshi. Apa maksud bagian yang hilang? Boleh saya lihat? Xiaoqi, itu urusan keluarga tuan. Maaf Nyonya, anak kecil belum paham.
Ya gak apa-apa. Semua dari keluarga Shi. Di Prasasti Batu. Menjaga hati harus hati-hati. Kalimat sebelumnya. Kamu bisa lihat. Bukan kakekku. Saat kakek ajar aku menulis. Kalimat pertama yang ditulis. Ci kecil, menjaga jalan kalah dengan menjaga hati. Menjaga hati harus hati-hati. Kalimat ini untuk ayahmu dan kamu. Waktu ayah dan pamanmu kecil, aku sering bilang ke mereka, satu kalimat ini. Kamu juga harus ingat baik-baik. Shichi ingat pesan kakek. Sudah cukup, kalimat ini saja. Menjaga jalan kalah dengan menjaga hati. Menjaga hati harus hati-hati. Kakek, cucu tertua kesayanganmu, datang menjenguk. Bagaimana kabarmu? Kakek, cucu favoritmu, datang menjenguk. Kamu bahkan tak kenal aku. Masih berani tinggal di keluarga Shi. Kakak sepupu, bisa diam. Kakek masih koma. Minggir, bukan giliranmu bicara, malah mau menasihati aku. Kenapa keluarga Shi punya orang seperti kamu? Merusak tradisi keluarga. Kakek sedang sakit. Kamu tak berpakaian rapi untuk bertemu, malah berdandan seperti ini. Dasar gadis nakal, malah bicara soal aku. Karena kamu dari keluarga Shi, tentu aku bisa bicara. Lepas antingmu sekarang. Cat rambut merahmu lagi. Pergi sana, awas aku hajar kamu. Jangan ganggu Kak Ci. Ayah, akhirnya Anda sadar. Kami sangat takut. Cepat, bantu aku ke ruang kerja. Ayah, baru bangun kenapa langsung ke ruang kerja? Ada apa ini? Ayah, apa yang terjadi? Tulisan ini, rapi dan khidmat. Setiap goresan presisi. Tapi di balik kerapian ada wibawa kuat, tak terbantahkan. Sama seperti leluhur kita. Tulisannya mirip Jun Shiwanshi. Huruf ini benar-benar sama dengan leluhur kita. Lihat, juga kalimat ini. Menjaga jalan tidak seperti menjaga hati. Menjaga hati tiada lebih dari hati-hati. Ini yang selalu kucari. Siapa yang pernah ke ruang baca ini? Juga guru kecil Xiaojiu. Sepertinya pernah datang. Katamu cucu perempuan Junshan. Shichi. Ya ayah, gadis itu sangat pintar. Bahkan tradisi keluarga Shi bisa dia hafal. Kulihat kau tulis bagian awalnya, lalu dia masuk sendiri ke ruang baca. Mana mungkin. Gadis kecil bisa tahu soal keluarga Shi 1000 tahun lalu. Aku saja tak tahu. Ayah, gadis kecil itu, dengan leluhur di lukisan, gadis kecil di samping, wajahnya sama persis. Apa? Baru saja aku mimpi tentang leluhur kita, gadis kecil di dekatnya. Dia cucu kesayangan leluhur kita. Cucu favorit Jun Shiwanshi. Kenapa dia mirip Shichi? Ayo, cepat antar aku menemuinya. Balas dengan pukulan. Takut mencemari nama leluhur. Tradisi keluarga Shi. Kamu lupa. Anak ini, auranya kuat sekali. Kakek kurang sehat. Aku tak mau ribut sama kamu. Nanti saat kamu sendirian, aku bakal ajar kamu. Sebaiknya sebelum itu. Rapikan diri, tunjukkan sikap.
Kalau tidak, aku ajar kamu duluan. Dasar kampungan. Bagaimana anakku? Tak perlu kamu yang bilang. Ini urusan keluarga Shi. Kamu dari mana? Pulang saja ke sana. Bibi tua, Shichi bermarga Shi. Dia juga bagian keluarga Shi. Shijo, kenapa kamu dukung orang luar? Kamu masih anggota keluarga Shi? Maaf ya, Bu. Shichi itu cucu saya. Kalau dia salah, saya minta maaf untuknya. Dia masih anak-anak. Saya yang tua lebih paham. Tapi Shi Junshan, kamu cuma penjaga pintu keluarga Shi, bukan anggota keluarga. Jangan merasa jadi keluarga Shi. Tanpa moral, tidak sopan. Shi Xingbei itu keluarga Shi. Masih pegang tradisi keluarga. Tahu sopan santun? Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa kata-katanya bikin saya malu? Kamu berani hina anakku. Awas aku ajar kau. Mau pukul aku lagi? Kalian ibu dan anak, tradisi keluarga Shi. Sudah lupa semua. Masih hormat Jun Shiwan Shi? Junsu Wanshu lagi. Cuma patung tanah liat. Sudah mati ribuan tahun. Aku tak takut dia. Benar. Tradisi didikan keluarga. Cuma kuno feodal. Dia tak merasa. Bagian dari keluarga Shi, buang saja dari keluarga. Usir dia. Dia bukan anggota Shi. Dia cuma pembantu keluarga Shi. Cuci kaki pun tak layak. Dia dari keluarga Shi. Juga guru saya. Jangan ganggu dia. Xiaojio, berani bicara begitu padaku? Akan kuusir kau dari keluarga Yu. Anak nakal. Itu akibat lawan aku. Berhenti. Ayah. Kakek. Ayah, ini yang aku bilang. Gadis ini. Kakek, kau sadar? Kau tak tahu. Orang luar ini sudah menginjakku. Ya, ayah. Gadis itu memang orang luar. Berani ribut di keluarga Shi. Kalian diam. Bicara lagi. Keluar sekarang. Mirip. Sangat mirip. Kenapa wajahnya sama persis dengan leluhur keluarga Shi? Kenapa mirip anggota keluarga Shi? Sama persis dengan leluhur kita. Anak, siapa namamu? Tuan, ini cucu saya, Shichi. Juga. Bagaimana mungkin anak ini? Reinkarnasi leluhur. Aku pasti salah. Junshan ini cucumu. Kenapa mirip sekali? Dengan gadis di samping leluhur kita. Wajahnya sangat mirip. Tuan, Ci tumbuh di pegunungan. Mirip sekali dengan gadis di lukisan Anda. Cuma kebetulan saja. Benar, ayah. Shichi itu orang luar. Mirip gadis di cerita. Cuma kebetulan. Kakek, dia tetap orang luar. Berani ganggu aku di keluarga Shi. Kakek bela aku. Iya, anak ini. Tak tahu aturan. Malah melawan. Baru saja saat kau pergi. Hampir usir cucu laki-laki tertua. Benar. Aku juga cucu laki-laki tertua keluarga Shi. Namaku juga ada di buku silsilah. Di generasi ini. Aku yang pertama. Dia siapa sih? Ayah, bukan begitu. Aku sudah amati gadis ini. Dia anak baik. Cukup. Tradisi keluarga Shi. Selalu dijaga. Bersikap hormat. Bersikap ramah. Bukan kalian. Biasanya sombong. Masih ada anggota keluarga Shi. Sikap seperti itu. Kakek, aku nggak sombong. Hari ini Shichi duluan. Dia yang ganggu aku. Tuan muda, Ci masih kecil, belum paham. Tapi kamu nggak perlu, di depan kakek, memutarbalikkan fakta. Aku memutarbalikkan fakta. Dia di depan banyak orang. Mengganggu aku. Aku harus tersenyum padanya. Kenapa nggak boleh? Kaki nggak salah. Hei Sejo, berani ngomong gitu ke aku. Hati-hati aku pukul kamu. Apa mungkin? Inikah tradisi keluarga Shi yang diwariskan ribuan tahun? Tradisi keluarga. Anak ini tampak tak seperti anak 8 tahun. Justru, sikapnya tenang, tak peduli segalanya. Aneh. Xingbei, di mana kau letakkan tradisi keluarga Shi kita? Di mana kau simpan? Hentikan sekarang. Shichi tampak sangat kenal keluarga kita. Keluarga Shi selalu mengutamakan hormat dan bakti. Anak-anak yang kau ajari. Ada yang patuh. Anak ini masih kecil, tapi hafal ajaran keluarga Shi. Kau bosan hidup. Berani bicara begitu ke kakek. Sudah, Shichi. Maaf kakek. Cucu saya yang salah. Kakek tak perlu minta maaf. Jika keturunan keluarga Shi abaikan tradisi keluarga,
keluarga Shi yang sudah lama akan hancur di tangan Shi Xingbei. Hei, kamu anak kecil, kenapa bicara begitu? Keluarga Shi sangat jaga tradisi keluarga, terutama Shi Xingbei. Kenapa dia jadi orang yang akan rusak tradisi keluarga? Jaga tradisi keluarga. Apa tradisi keluarga Shi ajarkan dia jumpa orang tua pakai rambut merah, pakai anting? Kamu lucu, tahu apa? Gaya rambut dan anting ini sekarang paling tren. Apa hubungannya sama tradisi keluarga? Iya, cat rambut. Nggak separah yang kamu bilang. Katanya keluarga Shi hancur gara-gara aku. Kamu cuma cari masalah. Salah langkah, semua kalah. Belum pernah dengar kalimat ini. Tadi aku takut dia lihat aku. Nggak mungkin. Dia cuma anak 8 tahun. Kenapa aku takut sama dia? Nggak separah yang kamu bilang. Sudah, Sici benar soal itu. Lihat kepala kamu dan telinga kamu. Barang yang kamu pakai itu, mana ada mirip keluarga Shi. Itu kakek. Cici nggak seperti yang kakak bilang. Dia hebat kok. Xiaoju memang nakal. Dia nggak suka teman seumur. Hari ini kenapa ya? Malah bela Cici. Xiaoju, kamu bela gurumu. Dia ajarin apa saja? Dia bisa belajar apa? Sehari cuma curi dan nakal. Sekarang ada guru baru. Kebiasaan buruk Xiaoju. Semua dari dia. Bukan aku. Aku banyak belajar dari Kak Qi. Xingbei, kamu belum tahu. Xiaoju ikut Xiaoqi, belajar banyak hal. Lukis, misal, kaligrafi, alat musik. Xiaoqi juga bisa kok. Bibi, jangan tertipu anak kecil itu. Terutama alat musik orang desa ini. Belajar di mana coba? Benar adik ipar. Kalau mau Xiaoju belajar musik, harusnya pilih Xingbei. Xingbei kita, bulan lalu ikut lomba, menang musik barat, juara 1. Iya, Xiaoju mau belajar musik minta ke aku. Tak perlu cari anak kecil. Apalagi orang luar. Mengagumi asing dan merendahkan sendiri. Aku tak butuh kamu ngajarin. Xiaoju, kamu bilang aku mengkagumi asing. Apa gurumu di sana ngajarin kamu begitu? Kalau bukan mengkagumi asing, apa dong? Tiongkok punya banyak alat musik, kamu nggak belajar. Malah pilih musik barat. Xiaoju, katanya di sana kamu belajar banyak hal? Oke, ayo kita adu. Aku mau lihat apa yang kamu pelajari dari dia. Xingbei santai aja. Xiaoju masih kecil. Jangan sampai dia kalah terus nangis. Tenang aja, Ma. Karena si Jo itu adik kandungku. Aku bakal kasih ampun. Kenapa anak-anak ribut malah jadi lomba? Aduh adik ipar, itu gara-gara kamu dulu habisin uang buat Xiaoju. Dia nggak belajar apa-apa. Tiba-tiba kamu bilang dia bisa main alat musik. Kita penasaran mau lihat. Tante kok buru-buru? Jangan-jangan Xiaoju juga nggak bisa apa-apa. Si Xingbei maksa banget. Cuma mau jebak Xiaoju. Nggak ada gaya keluarga Shi. Aku nggak mau Cici diremehkan orang. Kalau mau tanding, ayo. Oke, kakak ngalah sama kamu. Lebih dari yang kamu bisa. Coba bilang, kamu bisa apa? Aku bisa harmonika dan akordeon. Oke, aku ambil sekarang. Biola, tanding sama kamu. Biar kakek lihat, selalu bela gurumu. Dia ajar kamu apa saja. Xiaoju gak bisa apa-apa. Dari strategi ini. Aku hampir pasti menang. Kakek, boleh pakai biola di ruang kerja? Oke, aku ambil dua-duanya buat kalian. Cici, ikut aja. Kenapa mirip banget? Maksudmu aku orang di lukisan? Iya. Bukan cuma itu. Bicara dan sikap, dewasa dan tenang. Andai kau cucuku, bagian dari keluarga Shi. Pasti indah. Kalau aku memang orang di lukisan itu? Gadis kecil ini, cara bicara dan auranya, tak seperti anak seusianya. Tapi leluhur Shi, tak mungkin reinkarnasi jadi gadis kecil. Xiaoqi, jangan bercanda begitu. Kalau tidak, bagaimana bisa kutulis huruf yang hilang itu? Tetap saja bukan kau, gadis kecil seperti kau.
Mari mulai. Shijo, nanti kau pasti kalah total. Aku takkan kalah. Bagus. Akhir-akhir ini dua anak ini makin maju. Iya, tak sangka Shijo dan Xingbei bisa main sebaik ini. Xiaojiu, kamu biasanya tak suka musik. Kenapa sekarang mau belajar? Musik paham teori. Artinya kalimat ini, musik bukan hanya suara, juga terkait moral. Sepertinya Xiaojiu benar-benar makin maju. Semua diajarkan oleh Kak Qi. Dia masih muda, tapi bisa mengerti makna yang dalam begini. Jangan-jangan Shichi benar reinkarnasi leluhur. Tidak, aku tak mau. Shijo ambil perhatianku. Kakek yang tadi tidak dihitung. Lagu Shijo tadi perlu harmonika dan akordeon. Jadi yang tadi tak dihitung. Bagus. Dua lagu ini memang butuh dua alat musik bareng. Jadi yang tadi nggak dihitung. Harmonika gitu. Gampang, semua bisa. Mana bisa lawan biolaku. Gimana ini? Aku nggak bisa main dua alat sekaligus. Kamu ngotot banget. Biar aku gantiin Xiaojiu. Kamu baru turun gunung. Bisa apa? Jangan kira tante puji kamu. Langsung pikir Xiaojiu diajar kamu. Memang Shichi yang ajar. Shichi jauh lebih hebat dari kalian. Lalu dia bisa apa? Paling juga harmonika, benda kayak gini. Aku malas bahas. Ngomong yang nggak guna. Buat apa dijelasin? Shiki yang main. Dia masih kecil, sudah bisa main shun. Lagu ini. Sedikit orang bisa main. Shichi baru keluar dari gunung. Mana bisa dibanding aku? Mainnya lebih jago. Tapi suara jelas dari Shichi. Tetap nggak bukti. Kalau dia yang main, gambar ini. Gambar ini kenapa terasa akrab? Apa mungkin gadis kecil di lukisanku? Shichi. Ayah maksud Anda. Anda mimpi gadis itu mainkan shun. Mirip Shichi. Adik ipar ayah, apa yang kalian pikirkan? Mana mungkin dia bisa mainkan itu? Jelas, dia cuma pura-pura main depan kita. Keluarga Shi selalu sopan dan jujur. Shun itu biasa saja. Mainan aku waktu umur 3, mainan belajar awal. Anak kecil, cerewet dan tajam. Mana mungkin kau bisa mainkan Ishun? Sudah kubilang, aku tak perlu buktikan apapun padamu. Tidak mungkin. Kenapa dia main lebih hebat dari aku? Sudah kubilang, Kak Qi hebat banget. Si kecil. Siapa kamu sebenarnya? Sudah kubilang, aku orang dari lukisan. Cucu Jun Shiwan Shishifen, Shichi. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu reinkarnasi leluhur. Apa tulisan itu dari kamu? Menjaga jalan tidak seperti menjaga hati. Menjaga hati tiada lebih dari hati-hati. Shi Jingyang, kamu kepala keluarga Shi sekarang. Kenapa lupa tradisi keluarga Shi? Benar.
Menjaga jalan tidak seperti menjaga hati. Menjaga hati tiada lebih dari hati-hati. Cuma satu kalimat ini. Jangan-jangan kamu benar leluhur. Ayah. Shichi itu galak soal prasasti. Mungkin kebetulan. Jangan terlalu percaya dia. Bahkan aku pun tak tahu soal prasasti. Tapi Shichi tahu. Masih ragu apa lagi? Iya, di prasasti itu. Sekarang masih ada tulisan Shichi. Itu juga mencurigakan. Ini soal besar. Menyangkut keluarga Shi. Tes saja. Tak ada ruginya. Ayah. Biar ku tanya dia satu hal. Kata menantu tertua juga benar. Ini juga soal penting. Menyangkut leluhur keluarga Shi. Memang belum ada bukti. Coba saja dulu. Masalah ini memang soal besar keluarga Shi. Mari kita uji saja. Dia tetap keras kepala. Biarkan dia coba. Jingwen, silakan tanya. Tunggu sebentar. Kalau aku bisa jawab semua. Kamu dan Shi Xingbei, ibu dan anak, tak boleh dekat keluarga Shi lagi. Kamu. Aku tak percaya gadis kecil ini benar-benar reinkarnasi leluhur. Oke, aku setuju. Tanyakan saja. Aku cuma tanya satu hal. Apa harta paling berharga keluarga Shi? Kakak ipar. Sudah lewat 2000 tahun. Siapa tahu keluarga Shi kita. Apa yang paling berharga? Dia mengaku. Katanya leluhur keluarga Shi. Kalau ini saja tak bisa jawab, pasti palsu. Shichi, aku di keluarga Shi 50 Unix 10 tahun. Aku pun tak tahu apa yang paling berharga di keluarga ini. Apalagi kamu. Begini saja, minta maaf ke Tuan dan Nyonya, lalu biar masalah selesai. Shichi, aku juga tak tahu apa yang paling berharga. Harus gimana ya? Aku tak mau kamu pergi. Kenapa aku harus pergi dari rumahku? Gadis kecil, kalau aku jadi kamu, aku tak akan buat masalah di rumah besar ini. Kalau pintar, cepat pergi sendiri. Bibi besar. Kamu keterlaluan. Aku tak akan biarkan Shichi pergi. Nyonya besar, salahku tak mendidik anak baik. Tapi anak masih kecil. Jangan bully anakku. Tidak apa kakek, aku tahu keluarga Shi. Apa yang paling berharga? Benarkah? Coba bilang. Itu prasasti 2000 tahun lalu. Setelah Jun Shiwan Shi pensiun. Yang mulia beri prasasti batu. Setiap kalimat di atas. Yang mulia ukir sendiri. Mana mungkin? Mana mungkin kamu tahu ini? Mana mungkin kakek tidak tahu. Prasasti ini kurang satu bagian. Dia yang menulis. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku tahu tentang prasasti. Aku juga tahu di bawah prasasti. Ada rahasia keluarga Shi. Rahasia apa? Ayah. Kalau tak ada rahasia ini, berarti dia bohong. Jawaban dia tadi. Cuma kebetulan. Benar-benar berisik. Ayo pergi, bawa aku lihat. Oke, cepat pergi. Prasasti inilah. Kakek, kenapa gulungan tradisi keluarga disimpan di dalam? Keluarga Shi bisa bertahan sampai sekarang. Karena tradisi keluarga. Aku taruh gulungan tradisi keluarga di dalam. Supaya generasi berikutnya tetap ingat. Dalam bergaul dan bertindak, harus tetap hormat dan hati-hati. Aku paham, kakek. Pintar sekali. Sore sebelum aku meninggal. Baru saja aku dan kakek simpan gulungan tradisi keluarga di bawah dasar prasasti. Cepat bilang. Apa rahasianya? Kenapa sekarang diam? Keluarga Shi sampai sekarang. Apakah tradisi keluarga sejak dulu? Selalu diturunkan lisan. Gulungan bertuliskan tradisi keluarga. Selalu dicari. Tapi tetap hilang. Memang benar. Apa hubungannya dengan prasasti? Karena gulungan tradisi keluarga-keluarga Shi ada di bawah dasar prasasti. Tidak mungkin. Cepat, buka dan lihat. Kepala keluarga Shi generasi kedua ke-31, Shi Jingyang, salam kepada leluhur. Ayah. Kenapa kamu berlutut pada anak kecil? Kamu kepala keluarga Shi. Iya kakek, mana mungkin dia leluhur keluarga Shi. Kalian berdua tetap keras kepala. Ketemu leluhur harus berlutut. Menantu keluarga Shi hormat pada leluhur. Adik ipar, biasanya kamu bijak. Kenapa sekarang percaya ucapan anak kecil itu? Kakak ipar. Ayah tak bisa temukan gulungan. Dia sudah temukan. Jelas banget kan? Nggak mungkin. Shichi jelas bukan leluhur. Iya. Mungkin kamu yang buat masalah. Kakak ipar, kamu tuduh aku bikin masalah. Ayah orang jujur. Masa dia mau pura-pura sama aku? Siapa tahu. Biar ayah suka anakmu, kamu pasti lakukan apa aja.
Nggak nyangka di matamu aku dianggap begitu. Ayah, aku dan Xiaoju capek. Kami pamit dulu. Ayo pulang, kalian juga capek. Dia nggak boleh pergi. Kenapa dia boleh pergi? Cukup. Shichi, apa hakmu menilai aku? Kau kira kau siapa? Leluhur keluarga Shi? Jangan lancang pada leluhur, cepat berlutut. Tapi kakek, Berlutut. Kalau kalian berdua masih merasa bagian keluarga Shi, segera berlutut pada leluhur. Baik ayah, jangan marah. Lutut. Shichi, berani mempermalukan. Aku dan anakku di depan umum, aku takkan ampuni kau. Bangun. Keluarga Shi tak tekan generasi. Ingat ajaran leluhur. kakek, tak perlu pada anak kecil, merendah. Lagi pula, dia bukan leluhur. Memang bodoh. Diam, Xing Bei. Jangan buat onar di depan leluhur. Kenapa lihat aku? Kamu janji sendiri. Kalau aku bisa jawab. Kamu dan anakmu tak boleh masuk keluarga Shi lagi. Apa maksudnya? Mau usir aku dari keluarga Shi? Aku menantu perempuan tertua keluarga Shi? Benar. Aku cucu laki-laki tertua keluarga Shi. Meski kamu leluhur, tetap tak bisa usir aku. Lalu kenapa? Kamu tahu harus apa? Orang, bawa mereka berdua pergi. Kakek, saya cucu Anda. Sudah sering saya ingatkan kalian, harus jaga tradisi keluarga. Tapi kalian tetap keras kepala. Hari ini, manfaatkan kesempatan ini. Pulang dan renungkan baik-baik. Kalau masih bicara banyak, jangan kembali ke keluarga Shi. Leluhur, nanti saya akan mendidik anak-anak dengan baik. Tak perlu panggil saya leluhur terus. Panggil saja Shichi. Di sini anginnya kencang. Tubuhmu baru pulih. Pulang dan istirahat. Terima kasih, leluhur. Saya sudah datang ke sini. Memakai tubuh Shichi. Saya juga wajib jaga keluarganya. Kakek, mulai sekarang saya lindungi Anda di keluarga Shi. Aku takkan biarkan kau tersakiti. Baik, Xiaoqi. Anak baik. Ada titah dari Yang Mulia, Beta dengar Jun Shiwan Shishifen melayani 4 generasi kerajaan, mengabdi pada mendiang kaisar di kediaman lama, pensiun setelah berjasa lalu pulang ke kampung. Kini, khusus mengampuni pejabat, membuat satu prasasti peringatan, diberikan pada keluargamu, didirikan di balai leluhur keluarga. Demikian titah. Xiaojo, kenapa kamu datang? Cije, jangan panggil leluhur. Xiaojo, panggil aku seperti biasa saja. Benar, Cije? Tapi nanti aku akan lebih tegas mendidikmu. Aku akan setuju apapun yang kamu katakan nanti, asal kamu tetap di sisiku. Xiaojo baru 8 tahun, masih anak kecil. Harusnya masih butuh perlindungan. Tapi tadi dia bela aku, sampai berani melawan kakaknya. Tenang saja, Xiaojo. Sebelum aku pulang, aku akan jaga kamu terus. Kamu masih mau pulang? Keluargaku semua di sana. Shichi itu siapa sih? Berani-beraninya perlakuan seperti itu ke aku. Kakek juga sama saja. Padahal biasanya sangat hati-hati. Kok bisa percaya omongan ngawur begitu? Pasti Shichi yang bohongi kakek. Ibu, dia berani bicara begitu di depan banyak orang. Aku harus beri dia pelajaran. Anak kesayangan. Dari kecil, belum pernah diperlakukan seperti ini kan? Ibu bantu kamu. Tapi ibu, kakek 2 hari ini, suruh kita introspeksi di rumah. Kita bisa apa? Sebentar lagi ulang tahun kakek. Aku tak percaya. Dia tak izinkan cucu laki-laki tertua datang. Nanti ibu pasti punya cara untuk ajar dia. Shichi. Kakek terima banyak hadiah. Aku mau kasih tulisan aku sendiri. Kakek suka nggak ya? Kalau kamu tulis dengan hati, kakek pasti suka. Kakek, selamat ulang tahun. Ya, haha. Xiaojo, tulisanmu sekarang jauh lebih bagus dibanding dulu. Xiaojo, kamu belakangan ini hebat. Nanti saat ulang tahunmu, Mama janji 2 permintaan. Benar, Ma. Aku mau Kak Ki selalu temani aku. Tulisan aku tetap Kak Ki lihat aku menulis. Xiaoqi, terima kasih sudah ajar Xiaojo. Maaf merepotkan. Tidak apa, Xiaojo dulu cuma nakal. Dia tetap berbakat. Ya, Kakek, dengar tidak?
Kak Ki puji aku. Selamat ulang tahun, kakek. Cucu Anda datang terlambat. Kenapa kamu keluar dari refleksi diri? Kamu harus refleksi diri. Kenapa keluar? Kakek, hari ini ulang tahun Anda kan? Kalau aku tak datang itu durhaka. Dan kakek, aku tahu aku salah. Xiaoqi, baru-baru ini aku kurang dewasa. Bisakah Anda maafkan aku? Hanya 2 hari. Si Xingbei tak mungkin. Sadar salahnya. Xingbei, kelihatannya beberapa hari ini kamu di rumah. Benar-benar introspeksi diri. Hahaha. Xingbei, kamu serius? Kakek, tante, hari itu aku kurang sopan. Aku tak seharusnya melawan leluhur. Xiaoqi, ini hadiah dariku untukmu. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Hadiah tak perlu. Kamu sadar salahmu. Itu tujuan saya. Xiaoqi, terima saja. Kalau tidak, aku kira kamu belum maafkan aku. Iya, ini Xingbei keluarga kita. Pilih lama sekali. 2 orang ini beberapa hari lalu selalu bilang mau ajari aku pelajaran. Sekarang jadi ramah sekali. Pasti ada maksud tersembunyi. Shichi bilang jangan kasih hadiah. Kakak sepupu, kenapa paksa Shichi terima? Shichi bilang jangan kasih hadiah. Kakak sepupu, kenapa paksa Shichi terima? Xiaoju, kamu bicara apa sih? Aku nggak maksa kok. Aku cuma mau Shichi. Maafin aku yang dulu bodoh. Kalau gitu, kasih aja hadiahnya ke aku. Tolong pegang baik-baik. Aduh. Aduh, nak sayangku. Kamu nggak apa-apa. Ayo sini. Sakit nggak? Si Xingbei, ini cara yang kamu pikir 2 hari. Bodoh di depan semua orang, jatuh sendiri. Tidak, aku cuma mau kasih hadiah. Tapi kamu nggak terima, malah bikin aku jatuh. Dengar nggak? Anakku korban di sini. Kakek, aku tahu aku sering bandel. Nggak nyangka leluhur marah sama aku. Tidak mungkin. Xingbei, beberapa hal. Sebelum ada kesimpulan, jangan salahkan siapapun. Bibi, kalau kamu bilang gitu, aku memang jatuh sendiri. Tentu kamu jatuh sendiri. Apa maksudmu? Bukan kami, karena kamu kakek. Kami mau minta maaf, dan kamu sengaja jatuhkan anakku. Iya kakek, tolong bantu aku. Xingbei, sebelum jelas. Jangan simpulkan dulu. Kakek, kamu juga tak percaya aku? Mana mungkin aku jatuh sendiri? Aduh, benar. Ayah. Xingbei memang nakal. Tapi dia pasti tak akan sakiti diri. Kakek tahu itu. Tapi Ki juga tak akan sakiti orang. Kenapa nggak mungkin? Kalau dia dari zaman itu, apa sih yang nggak bisa dia lakukan? Kakak ipar aku jamin, Shichi nggak akan lakukan hal yang menyakiti orang. Iya, Shichi selalu bilang ke aku, harus sopan sama orang. Shijo, kamu terus sebut Shichi. Tapi yang sedara sama kamu, itu keluarga Xingbei. Barusan kamu dijatuhkan sama Shikimu itu. Maksudmu? Aku bukan keluarga Shi. Kenapa tiap lihat dia, aku selalu merasa dingin. Rasanya kayak, aku buat salah besar. Shichi, menantu saya kurang dewasa. Tapi maksudnya bukan itu. Benarkah? Lalu apa maksudnya? Pokoknya bukan itu yang saya maksud. Sekarang yang penting, sebagai leluhur keluarga Shi, sengaja menjatuhkan anak saya. Kamu bilang saya. Mana buktinya? Banyak orang lihat. Masih perlu bukti? Kamu bilang saya. Mana buktinya? Banyak orang lihat. Masih perlu bukti? Saya tidak lihat. Xiaojo, saat ini, saya tak mau ribut sama kamu. Memang begitu. Tadi tak ada yang lihat. Ibu, kamu juga tak lihat kan? Xingbei, kamu jatuh nggak sengaja. Kakek,
Kamu juga nggak percaya aku. Junzi dengan kebajikan yang teratur, mengumpulkan yang kecil hingga menjadi besar. Xingbei, kamu bilang aku yang bikin kamu jatuh. Kaki mana yang bikin jatuh? Kaki kiri. Xingbei, dulu aku bilang kamu bodoh. Ternyata aku terlalu tinggi nilai kamu. Maksud kamu apa? Lupakan tinggi badanmu, kamu lebih tinggi dari aku. Saat krisis, kamu nggak pikir selamatkan diri, malah fokus. Lihat kakiku, seolah kamu sudah tahu. Aku bakal bikin kamu jatuh. Ayah, dia lagi ngeles. Xiaoqi, aku tahu kau leluhur keluarga Shi. Kakek hormat padamu. Tapi kali ini, aku sungguh ingin kau maafkan aku. Ya, kami tak sebodoh itu untuk melawanmu. Dan kau, saat kami bersikap baik, kau sengaja buat anakku jatuh. Aku yang membela diri. Atau kalian berdua mau fitnah aku? Xiaoqi, aku tahu kau leluhur keluarga Shi. Kakek hormat padamu. Tapi kali ini, aku sungguh ingin kau maafkan aku. Kakak ipar, jangan terlalu menekan. Aku menekan, atau kalian tak percaya kami. Tak pernah berubah. Itu juga tak buktikan bukan kamu. Gampang. Kalau kamu yakin itu aku, biar aku coba lagi. Gimana? Tak perlu, ya aku jatuh sendiri. Lalu kenapa fitnah Cici? Aku cuma takut. Ganggu ulang tahun kakek. Kakek marah padaku. Kata bohong menipu hati, berarti tak ingat tradisi keluarga Shi. Inilah. Kamu setelah introspeksi, kata bohong menipu hati, berarti tak ingat tradisi keluarga Shi. Inilah. Kamu setelah introspeksi, Ini salahku, gagal mendidik anak. sekarang apa rencana? Kamu sekarang keluar cepat. Bacakan tradisi keluarga Shi. Kakek, aku datang rayakan ulang tahunmu. Tak bisa nanti baru lakukan. Kamu rayakan seperti ini? Tak takut bikin kakek marah sakit? Salah tapi tak menyesal. Cepat pergi. Dengar kata kakek dulu. Pergi ke balai leluhur. Tunggu paman ketiga pulang. Nanti aku panggil kamu. Shichi, aku tak percaya kamu leluhur keluarga Shi. Pasti aku tak biarkan kamu lolos. Leluhur, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku cuma mau orang yang menyamar jadi kamu, aku bongkar. Awalnya aku tak berniat pakai ini. Shichi, kamu paksa aku. Ayah, tenang dulu. Hari ini ulang tahun ayah. Keturunan semua begini. Bagaimana aku tak marah? Ayah Xingbei memang nakal. Tapi dia tak jahat. Ayah tahu, kan? Hari ini dia sungguh berniat rayakan ulang tahun ayah. Dia juga benar-benar harap kakek maafkan dia. Kak Ci, Kenapa rasanya kakak sepupu nggak sebaik itu? Baik atau tidak, lihat saja. Niat Xingbei bagus. Tapi dia menyinggung kakek. Aku tak bisa putuskan. Si kecil, hari itu pulang. Kami sadar salah. Tak seharusnya lawan kamu. Hari ini cuma salah paham. Lihat, hari ini ulang tahun ayah. Izinkan Xingbei keluar. Kalian benar-benar menyesal. Biarkan dia datang. Leluhur tetap bijak. Aku panggil dia sekarang. Ci, kamu benar-benar maafkan dia? Mereka berdua kemarin selalu mau hukum aku. Ini keluarga Shi. Dari mana kamu datang pergi ke sana? Saat kamu sendirian, aku akan ajar kamu. Kita usir dia dari keluarga Shi. Usir saja. Dia bukan anggota keluarga Shi. Sekarang, begitu ramah, pasti ada maksud tersembunyi. Xingbei, cepat minta maaf ke Xiaoqi. Sudah hampir dewasa, masih ceroboh. Shichi, kamu sering bikin aku malu di depan orang. Susah buatku jaga muka. Kamu paksa aku. Xiaoqi, tadi aku nggak sengaja goyah. Aku takut malu, jadi aku salahkan kamu. Maukah kamu maafkan aku? Xingbei, sadar salah, perbaiki. Kedepannya, jangan bikin masalah lagi. Benar ayah. Xingbei akhir-akhir ini, dia banyak introspeksi. Waktu itu dia cuma emosi. Namanya juga anak-anak. Xiaoqi, minum sekarang.
Dua-duanya bodoh. Cara ini, aku sudah lihat sejak kecil. Cepat minum. Aku nggak mau minum. Ci, kamu nggak mau maafin aku? Kata Kije, tunggu haus baru minum boleh. Jo, kamu masih kecil. Nggak paham. Air ini buat Ki, buat minta maaf. Iya. Apa Ki nggak mau maafin Singbei? Kalian maksudnya apa? Apa air ini harus aku minum? Aku nggak maksud gitu. Maksudnya apa? Gini aja, kamu minum air ini, aku maafin kamu. Kenapa aku harus minum? Air ini aku kasih kamu buat minta maaf. Kamu minum aja. Singbei, Xiaoqi sudah bilang. Jadi kamu minum saja. Minum air ini. Aku tak bisa minum. Ini cuma air kan? Kenapa? Pokoknya aku tak mau minum. Kenapa? Kamu tahu, air yang dicampur obat tak boleh diminum. Apa? Xiaoqi, kamu bilang ada obat di air ini. Kakak sepupu, kamu mau celakai Kak Ki. Singbei, apa maksudnya? Aku tidak. Aku tak taruh obat. Iya, Ayah. Singbei mana berani lakukan itu? Pasti ada salah paham. Dia pasti tak mau maafkan aku. Sengaja cari alasan fitnah aku. Kak Ci tak pernah fitnah orang. Ya, ada salah paham? Bener. Pasti salah paham. Salah paham. Kalau begitu salah paham. Minum air ini. Aku tidak mau. Kau punya prasangka. Kau sengaja susahkan aku. Diam, jangan kurang ajar pada leluhur. Itu hasil introspeksimu. Tradisi keluarga Shi memang begitu. Itu hasil introspeksimu. Tradisi keluarga Shi memang begitu. Mohon leluhur jangan marah. Anak cucu kurang ajar. Aku gagal mendidik. Memang kau kurang tegas. Ayah. Jangan langsung percaya dia. Jangan hukum Singbei. Dia cucu kandungmu. Shiki suruh kakak minum. Kenapa dia takut minum? Diam, kau tak layak bicara. Kakak ipar, Xiaoju masih kecil. Kenapa marahi dia? Aku juga cucu kakek. Kenapa aku tak boleh bicara? Kau. Ayah. Singbei pasti tak berani begitu. Kau keras kepala terus. Sudah cukup. Ambil jarum perak. Mau apa? Bantu kau buktikan diri. Kakek, lihat. Jarumnya jadi hitam. Jarum perak benar-benar menghitam. Singbei, kenapa kamu lakukan ini? Gak mungkin. Singbei, ini benar kamu. Kakak sepupu pasti benci kamu. Kak Ki, kenapa dia jahat banget? Singbei, kamu keras kepala. Aku kira kamu aslinya baik. Masih bisa berubah. Tapi sekarang kamu bikin aku kecewa. Ayah, kok bisa ngomong gitu? Singbei pasti nggak berani. Pasti ada yang fitnah dia. Benar, memang ada yang fitnah aku. Dia orangnya. Air dan gelas hari ini, dia yang siapkan. Tuan, saya tak bersalah. Saya tak lakukan apa-apa. Bukan kamu yang lakukan. Masa saya yang lakukan. Saya tak akan fitnah leluhur. Benar, pasti wanita ini mau fitnah Singbei. Usir dia. Nyonya besar, bukan saya. Air dan gelas ini. Semua sudah saya sterilkan. Ya, kami semua minum air ini. Kenapa kami sehat-sehat saja? Tapi kakak sepupu yang ambil. Gelas itu bermasalah. Sudah kubilang bukan saya. Kamu bilang bukan kamu. Lalu apa di sakumu? Sakuku kosong. Singbei, keluarkan barangnya. Kakek,
Kenapa tak percaya saya? Iya, Pak. Percaya sama Xingbei. Dia cucu kandung Bapak. Kakak ipar, Pak bukannya nggak percaya Xingbei. Cuma situasi begini. Lihat di badan Xingbei, ada barang nggak? Buat bukti dia nggak salah. Dengar Xingbei, cepat keluarkan barangnya. Sudah kutemukan. Ketemu nih. Cepet balikin. Apa sih barang penting ini? Kakak kok tegang banget? Xiaozhou, apa itu? Tadi dia jaga kantong terus. Aku rasa barang yang diincar Kak Qi ada di sini. Xi Xingbei, kenapa kamu sangat benci aku? Sampai mau pakai baihuaku buat celakai aku. Kak Qi, apa itu baihuaku? Siapapun yang makan baihuaku, pasti menderita parah. Xingbei, dari mana kamu dapat ini? Kenapa beda sama rencana aku? Siapa yang jebak anakku? Xingbei, ini benar. Mereka fitnah kamu. Cukup. Aku yang lakukan, oke. Apa hebatnya leluhur itu? Diam. Cukup. Aku yang lakukan, oke. Apa hebatnya leluhur itu? Diam. Kenapa kamu bisa bicara begitu ke kakek? Apa kakek? Kakek, kamu tertipu sama gadis itu. Kamu bilang Sici bukan. Lalu kenapa Sici tahu rahasia keluarga si aku saja nggak tahu? Benar, Xingbei. Di bawah prasasti ini ada gulungan tradisi keluarga Sici yang temukan. Sudah jelas kan? Itu cuma kebetulan. Dia cuma menebak tepat. Dasar anak durhaka. Diam sekarang. Aku nggak salah. Mana mungkin dia kakek keluarga Shi. Anak durhaka. Kamu keras kepala. Kamu tak hormat pada leluhur. Kamu juga mau sakiti leluhur. Bagaimana aku jelaskan pada leluhur di alam baka? Bagaimana aku bertanggung jawab pada leluhur? Kakek, yang keras kepala sekarang bukan aku, tapi kamu. Cukup, Xi Xingbei. Kamu salah tak menyesal. Memalukan jadi keluarga Xi. Cukup, Xi Xingbei. Kamu salah tak menyesal. Memalukan jadi keluarga Xi. Apa maksudmu? Hari itu aku sudah bilang, kamu dan ibumu tak boleh masuk keluarga Xi lagi. Tunggu, kalau aku bisa jawab semua. Kamu dan ibumu tak boleh dekat keluarga Xi lagi. Hari ini ulang tahun kakek. Kamu siapa? Kenapa aku harus nurut kamu? Ma, kamu setuju kan? Xingbei pasti dipaksa. Lakukan ini. Walau sudah dilakukan. Tapi tak ada yang luka. Benar. Meski racun dari Xingbei, kamu tetap baik-baik saja. Bibi, kenapa bicara begitu? Ya kakak ipar, Xiaoqi aman, dia yang sadar. Kalau dia tak sadar bagaimana? Itu nasibnya. Aku benar-benar bingung. Kalian semua. Kenapa bisa terpengaruh olehnya? Percaya dia itu reinkarnasi leluhur. Aku kasih tahu. Dia bukan leluhur. Jangan asal bicara kakak ipar. Aku nggak asal bicara. Aku punya saksi. Dia bukan leluhur. Semua ini bohong dia. Siapa saksinya? Aku saksinya. Aku punya saksi. Dia bukan leluhur. Semua ini bohong dia. Siapa saksinya? Aku saksinya. Adek, kenapa pulang? Kalau aku nggak pulang, gimana tahu? Ada drama begini di rumah. Gadis kecil, masih ingat aku? Orang ini bukan aku sebelum reinkarnasi. Shichi dulu di gunung. Sering bertemu dia. Dia juga keluarga Shi. Paman, kenapa pulang? Aduh, Xiaozhou kita sudah dewasa.
Sekarang bertanggung jawab. Lausan, kalian bisik-bisik apa? Ayah, ku dengar dari kakak ipar, leluhur reinkarnasi datang ke rumah. Jadi, dia yang kalian maksud, leluhur yang kalian sebut. Paman ketiga, jangan hiraukan mereka. Dia cuma orang biasa. Ngaku-ngaku leluhur. Benarkah? Apa buktimu? Apa yang terjadi dengan gadis ini? Tatapannya. Bukan anak kecil, tatapan seharusnya. Tak perlu bukti. Aku lihat sendiri. Dia di Gunung Wushen, menyapu sampah 3 tahun. Kalau dia benar leluhur, mana mungkin dia menyapu sampah? Dia memang leluhur. Mana mungkin dia menyapu sampah? Semua dengar. Dia bukan leluhur keluarga Shi. Dia cuma penyapu sampah di gunung. Kakek, dia bohong padamu dari awal. Dia cuma pengemis kecil bersih-bersih gunung. Jadi bukti kalian hanya kata dia. Shichi, masih kecil, kamu keras kepala. Ada saksi mata. Kamu tetap ngotot. Benar. Kamu bohong ke kakek, katanya kamu reinkarnasi leluhur. Kamu cari masalah. Xiaoqi tumbuh di pegunungan. Bersih-bersih di sana, itu hal wajar kan? Dengar ya. Dan, Kakak Ci, pulang saat liburan musim panas. Apa urusan sama kalian? Tentu ada. Kalau dia reinkarnasi leluhur, tak pantas bersihkan sampah di gunung. Kupikir kalian ibu anak cuma bodoh. Tak sangka kalian ibu anak benar-benar tolol. Apa kau bilang? Tak apa nak, biar dia terus keras kepala. Lihat nanti dia gimana. Benar-benar tak berguna. Siapa bilang keluarga Shi tak boleh bersihkan sampah? Orang keluarga Shi tak boleh bersih-bersih. Betul. Tentu saja orang keluarga Shi bisa bersih-bersih. Tapi itu tak membuktikan. Kamu itu leluhur keluarga Shi. itu juga tak bukti. Ci bukan leluhur keluarga Shi. Shijo, kenapa selalu ada kamu? Aku tinggal di sini. Kenapa aku tak boleh tinggal di sini? Jangan ribut. Lausan, hari ini kamu pulang. Tujuannya cuma ini. Cuma ayah. Ini masalah besar. Seorang anak kecil, pura-pura jadi leluhur keluarga kita. Tapi kalian malah percaya. Dia bukan pura-pura. Dia memang leluhur keluarga Shi. Benar, Sandi. Xiaoqi bahkan wujudkan harapan ayah selama bertahun-tahun. Sudah terwujud. Aku tahu semua yang terjadi selama ini. Aku juga tahu, ayah, Anda ingin perbaiki prasasti leluhur. Tapi, jangan karena kebetulan dan satu gambar. Langsung anggap anak itu leluhur. Lalu paman ketiga, apapun yang Cici bilang. Kamu pasti menyangkal kan? Kalian dengar kan? Bahkan Xiaoju bisa tahu. Apalagi leluhur kita. Dengar kan? Xiaoju, bisa baca maksudmu. Leluhur lebih paham. Paman ketiga, kalau kamu tak bantu sampai tuntas, nanti saat Xingbei jadi kepala, sahamnya akan kupikirkan lagi. Kasih atau tidak? Diam. Tak lihat ayah marah. Jadi demi saham. Dua orang bodoh gabung. Kamu keras kepala. Aku takkan jelaskan. Tapi kamu tamak. Aku takkan biarkan kamu di keluarga Shi. Hehehe. Kamu, tak izinkan aku di keluarga Shi. Mereka cuma main sandiwara denganmu. Kamu takkan benar-benar kira diri jadi leluhur? Si ketiga diam. Jangan lawan leluhur lagi. Ayah, dia cuma anak kecil. Kenapa kamu percaya dia? Menurutku, dia cuma pura-pura. Semua demi bagi harta keluarga Shi. Bagi harta keluarga Shi. Keluarga Shi sampai di sini. Karena kami rajin, hasil kerja keras. Shi Jingyang, ini cucu didikanmu. Satu menipu langit dan menghancurkan leluhur. Satu dikuasai nafsu akan keuntungan. Tak ada ciri keluarga Shi. Nasihat leluhur. Anak ini auranya kuat. Jangan-jangan dia benar keturunan kita. Reinkarnasi leluhur Shi. Jangan pakai status senior. Aku tanya.
Bagaimana penjelasanmu? Kenapa kamu bersih-bersih di gunung? Urus sampah di sana. Tuan muda, rumahku di Gunung Wushan. Sebelum Shichi ke sini, selalu tinggal di sana. Bersih-bersih Gunung Wushan tugas anak ini. Suka lakukan sejak kecil. Dengarkan, Shichi memang suka dari kecil. Siapa yang kau bohongi? Anak mana suka bersih-bersih? Setiap anak beda minat, tak sama semua. Jangan generalisasi, Sandi. Gunung Wushan. Itu gunung milik menantuku. Shichi lahir di dekat situ. Anak ini, sejak kecil suka main di sana. Oh, begitu. Selalu melayani dewa. Pantas aku reinkarnasi ke tubuh anak ini. Kalau kalian penasaran, akan aku jelaskan. Aku masuk setelah Shichi pingsan. Reinkarnasi. Kalau masih ragu, tanya saja Shi Jingyang. Lihat catatan tentang leluhur Shichi. Apa dia terbunuh sebelum masuk istana? Malam sebelum masuk istana, dibunuh pencuri. Kalau benar, anak durhaka, sudah kubilang padamu. Kamu sekarang masih ragukan leluhur. Kamu. Benar kau leluhur. Sudah kubilang Kiji luar biasa. Kalian tetap tak percaya. Kamu. Kau benar leluhur. Lalu dulu kita lakukan apa? Apa? Kau mau bunuh aku? Shi Xingbei, Shi Fanglin. Sekarang keluarga Shi tak terima kalian. Leluhur. Aku. Semua. Percaya omongan mereka. Oh ya, kau bersekongkol dengan menantu tertua, menunggu ayah kandung wafat, rebut warisan. Menurutmu keluarga Shi bisa terima orang sepertimu? Apa? Si ketiga. Kurang banyak harta yang kuberi? Dan kamu sudah lama ingin aku mati? Jangan dengar omongan si ketiga. Bising. Selama aku di dunia ini harus luruskan tradisi keluarga Shi. Seseorang ambil buku silsilah. Kenapa ambil buku silsilah? Tentu saja untuk hapus kalian bertiga. Tak boleh masuk keluarga Shi lagi. Apa? Sudah sering kuberi kesempatan. Tapi kalian tetap bandel. Kalian tak hormati tradisi keluarga Shi. Kalian bertiga, bukan lagi anggota keluarga Shi. Kakek, bantu aku bicara pada leluhur. Aku cucumu. Iya, ayah. Cukup. Sudah sering kuperingatkan. Tapi kalian tetap bandel. Dan kau, Xingbei. Tak kusangka di usia muda. Kau bisa punya hati sejahat itu. Tak akan kubiarkan keluarga Shi hancur di tangan kalian bertiga. Bawa mereka pergi. Silakan. Ayo. Leluhur, mulai sekarang keluarga Shi kamu urus. Kamu yang kelola semuanya. Sebelum aku pulang, aku pastikan tak ada orang seperti itu di keluarga Shi. Jadi Shichi, sebelum kamu pulang, kamu akan tetap di sini dengan aku. Xiaoju jangan kasar ke leluhur. Tak apa, Xiaoju. Sebelum aku pulang, aku akan selalu temani kamu.